Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 139 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Mazmur 139 ayat 1-3. Dan berdasarkan pembacaan ini, tema renungan kita, aku terbatas, Tuhanku tidak terbatas. Saudara, iman Kristen mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi Tuhan yang rela, tanda kutip, membatasi dirinya masuk ke dalam dunia yang terbatas. Mazmur Daud mengisahkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan. Apa yang menjadi rahasia kebenaran Daud? Doa atau penyerahannya kepada Tuhan, yaitu mengakui ketidakterbatasan Tuhan. Pertama, bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan menyelidiki dan mengenal aku, ayat 1. Perlu kita sadari bahwa manusia tidak bisa menyelidiki Tuhan, tetapi Tuhan bisa menyelidiki manusia. Tuhan mengenal kita secara detail. Tuhan mengetahui keadaan kita, duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring, waktu kerja atau waktu istirahat. Tuhan mengetahui semuanya, bahkan pikiran kita yang tidak kelihatan pun diketahui oleh Tuhan. Segala jalanku Kau maklumi, artinya Engkau tahu segala yang kuperbuat. Ayat 2-3. Itu sebabnya ada lagu, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tetapi jangan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu siapa saudara dan saya. Pemazmur berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, aku tidak sanggup mencapainya. Ayat 6. Raja Daud bukan seorang yang bodoh, dia seorang raja yang pintar. Dia bisa mengatur strategi dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Dialah yang merancang bait Allah yang megah. Dia seorang arsitek yang luar biasa. Akan tetapi, Daud tetap berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud dengan rendah hati mengakui, aku tidak mampu. Tetapi Tuhan mampu. Satu prinsip dalam hidup pelayanan, bahwa Tuhan tidak menuntut kemampuan kita, tetapi Tuhan melihat kemauan kita. Kedua, bahwa Tuhan Maha Hadir. Pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 7. Artinya, tidak ada tempat atau area yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Sebab itu, kita tidak perlu bersembunyi. Bagi seorang buronan, mengetahui Allah Maha Hadir, nampaknya itu merupakan berita buruk. Akan tetapi bagi seorang yang dalam kesesakan, pergumulan, kehadiran Allah merupakan kabar baik yang menyejukkan dan melegakan. Ketiga, bahwa Tuhan Maha Kuasa. Pemazmur juga mengakui bahwa Tuhanlah pencipta hidupnya. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 13. Sebuah pengakuan akan keajaiban Tuhan dan penerimaan diri sebagai ciptaan yang ajaib. Di dalamnya ada pengucapan syukur serta penyerahan diri. Karena pengakuan iman bahwa Tuhanlah yang berotoritas dalam seluruh hidupnya. Pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh mengakui Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa? Jika sudah, maka hendaklah saudara semakin rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Mari kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan kami adalah ciptaan-Mu yang sangat terbatas.
Maka tolonglah kami supaya dalam keterbatasan kami, dengan rendah hati kami mau terus bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjalani hari-hari kami, supaya kami mampu mengalami kemenangan yang berasal daripada-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Engkau ada jaminan, ada kekuatan, ada pertolongan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Tak